warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat, Bapak Ibu sedang jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih berjamaah yang Allah muliakan. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji hanya Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempatan dan keberkahan yang Allah masih berikan pada kita semua. Allah masih berikan kebaikan. Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu. Jika Allah menginginkan sebuah kebaikan atas seorang hamba, maka Allah jadikan dia itu beramal. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Mada ista'malahu ya Rasulullah?" Siapakah yang dikatakan sebagai orang-orang yang dijadikan beramal ini ya Rasulullah? Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, cirinya sederhana saja, itu orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk beramal soleh, dimudahkan datang untuk masjid atau mushola yang Allah cintai, dimudahkan untuk melaksanakan amal-amal kebaikan hingga ajal menjemputnya. Kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya ridho terhadap dirinya. Jadi ma'asyiral mu'minin, ketika Allah masih memberikan hidayah, memberikan semangat, menanamkan semangat dalam dada kita, dalam hati kita, melawan kantuk kita, melawan rasa malas kita untuk hadir di musala yang kita cintai ini, maka mudah-mudahan itu adalah sebagai tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan atas diri kita. Kemudian salat dan salam pada perubahan Rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad. Semoga Allah mudahkan kita menjalankan sunnah-sunnah beliau, menghidupkannya dalam keseharian kita, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tertidur kembali. Karena hasyarul mu'minin, sunnah-sunnah Rasulullah ini sangatlah banyak, sangatlah luas. Para ulama bersepakat bahwa jumlah hadis dari Rasulullah SAW ini berada di kisaran ratusan ribu, bahkan ada yang berpendapat bahwa hadis dari Rasulullah SAW ini jumlahnya sampai 1 juta. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah itu menghafal sekitar 300.000 hadis, walaupun tidak semuanya hadis sahih, tapi yang dihafal saja ada ratusan ribu banyak. Maka ma'asyiral mu'minin, kalau kita kembalikan kepada diri kita, kita pertanyakan kepada diri kita pada saat ini, sudah seberapa banyak hadis atau sunnah yang sudah pernah kita dengar? Sudah, kalau ada mungkin 1000, mungkin sudah berapa banyak yang sudah kita amalkan? Mungkin kalau yang kita amalkan 100, yang jadi pertanyaan lagi, sudah seberapa banyak yang menjadi kebiasaan kita? Mungkin jangan-jangan hanya bisa dihitung dengan jari saja. Dan sholat kita, puasa kita, ibadah-ibadah kita, ibadah-ibadah mahdoh kita, semuanya itu bersangkut, harus kita sandarkan kepada Rasulullah SAW. Karena mustahil bagi kita melaksanakan sholat, melaksanakan siam, melaksanakan ibadah-ibadah tanpa adanya panduan dari Rasulullah SAW. Jangan-jangan kita merasa asing dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jangan-jangan kita hanya menjalankan apa yang sudah diajarkan kepada kita. Jangan-jangan kita hanya
melakukan apa yang dilakukan oleh orang tua kita tanpa kita tahu dasarnya. Maka di kesempatan ini kita juga berharap bahwa apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita kerjakan, semuanya bersandar pada Rasulullah SAW agar kelak di yaumil akhir, di yaumil qiyamah, di hari pembalasan, di hari penentuan itu Rasulullah SAW berkenan untuk memberikan syafaat kepada kita semua. Ma'asyiral mu'minin, di malam yang ini tergantung kepada kapan kita mulai Ramadan. Ada yang sudah masuk di malam ke-21, ada yang di malam ke-20. Kalau rata-rata gitu, Pak? Ke-21. 21. Ya. Nanti ini sudah boleh iktikaf Ya. pada malam hari. Nah, kalau yang berpuasa di hari Kamis, ini di malam yang ke-20. Di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebahagian waktu atas waktu yang lain, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Ramadan ini di atas bulan-bulan yang lain. Jadi sebelum Ramadan ini bulan yang diistimewakan itu cuma 4. Ada 4 bulan haram. Dan orang-orang Arab sebelum turunnya Islam sangat memuliakan 4 bulan ini. Tidak boleh berperang di dalamnya, tidak boleh melakukan membunuh di dalamnya, tidak boleh melakukan maksiat-maksiat yang besar. Kemudian Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, kemudian Allah berikan keistimewaan di bulan Ramadan. Di Ramadan yang paling istimewa adalah di 10 hari terakhir, atau lebih tepatnya di 10 malam terakhir. Kalau di Zulhijjah di 10 siang harinya. Jadi Allah berikan keistimewaan di Ramadan ini di malam harinya, sama seperti malam ini. Nah, kalau di bulan Zulhijjah itu di awal bulan Zulhijjah di siang harinya. Kan jangan sampai kita menyia-nyiakan 10 malam terakhir ini, karena ini adalah penentuan bagi kita untuk mendapatkan ampunan, mendapatkan bonus-bonus atau pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita kelak untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Baik, masyarakat mukminin, jemaah sidang tarawih yang Allah muliakan, pada malam hari ini kita coba melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi amal yang dikerjakan oleh manusia atau orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman kepada 2 golongan. Ada amal yang kita kenal dengan namanya amal muta'addi, dan yang kedua ada namanya amal qasir. Amal muta'addi adalah amal-amal yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh diri kita, tapi juga dirasakan oleh orang lain. Sementara amal-amal qasir adalah amal yang hanya bermanfaat bagi diri kita. Jadi Allah bagi 2 amal dari sisi manfaatnya atau dari sisi faedahnya. Yang pertama adalah muta'addi, yang kedua namanya amal-amal qasir. Nah, contohnya kalau amal-amal qasir hanya bermanfaat bagi diri kita, atau faedahnya hanya untuk diri kita, manfaatnya hanya untuk diri kita, adalah amal yang kita kerjakan di siang hari di bulan Ramadan. Amalan puasa. Amalan puasa itu hanya diperuntukkan pahalanya bagi diri kita, orang yang mengerjakan, tidak untuk orang lain. Jadi ini disebutkan juga dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW, bagaimana orang-orang yang mengerjakan puasa di siang harinya itu dia akan mendapatkan keistimewaan tidak hanya untuk dirinya saja, hanya untuk dirinya saja.
Kemudian ada yang kedua, ma'asyiral muslimin, nanti kita akan coba bahas bagaimana hadis ini menjelaskan tentang keutamaan Ramadan, keutamaan berpuasa untuk dirinya, kemudian bisa menjadi amal muta'addi, tidak hanya istimewa bagi dirinya, tapi juga istimewa atau bermanfaat bagi orang lain. Nah, yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, amal muta'addi ini contohnya adalah amal-amal yang bermanfaat bagi orang lain. Tentu amal-amal yang bermanfaat bagi orang lain ini banyak sekali. Banyak sekali dicontohkan dari Rasulullah SAW dan disebutkan juga di dalam Al-Quran. Apa contohnya? Adalah mengeluarkan yang namanya sedekah, mengeluarkan yang namanya infak, menolong saudara-saudara kita, memberikan hutang bagi orang yang membutuhkan, kemudian menolong orang-orang yang dalam kesulitan, memenuhi kebutuhan orang-orang yang perlu bantuan kita. Maka ini termasuk dalam amal-amal muta'addi, amal-amal yang istimewa di sisi Allah, walaupun manfaatnya bukan hanya untuk diri kita sendiri, atau bahkan mungkin secara manfaat keduniawian, manfaat secara materi itu kita tidak mendapatkan. Dan di sisi Allah, ma'asyiral mu'minin, amal-amal muta'addi yang bermanfaat bagi orang lain ini lebih baik di sisi Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr menyebutkan, ada Allah menyandingkan dua hal ini, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali empat, ketika mereka memiliki empat hal. Yang pertama, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, ada punya keimanan di dalam hatinya. Ini para ulama mengatakan ini adalah amal-amal qasir. Beriman itu adalah amal qasir, hanya bermanfaat untuk dirinya. Yang kedua, wa amilus shalihat, yaitu melakukan amal-amal saleh yang untuk dirinya sendiri. Contohnya tadi berpuasa, melakukan i'tikaf, itu termasuk dalam amal-amal qasir. Membaca Al-Quran itu termasuk ke dalam amal-amal qasir. Kalau mengajarkan Quran itu sudah masuk ke dalam amal muta'addi. Kalau dia untuk dirinya sendiri itu namanya amal qasir. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral mu'minin, wa tawassaw bil haqq, orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati, saling mengingatkan. Dan ini sudah masuk ke dalam yang namanya amal muta'addi, memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian yang keempat, watawassaw bis shalah, orang-orang yang saling mengingatkan, saling menasihati dalam kesabaran atau menjauhi maksiat. Kalau watawassaw bil haqq itu saling menguatkan dalam mengerjakan kebaikan, saling mengingatkan untuk pergi sholat berjamaah misalnya, itu termasuk dalam tawassaw bil haqq. Kalau saling menasihati dalam kesabaran, ini juga termasuk di dalamnya menurut para ulama adalah saling mengingatkan untuk menjauhi yang namanya maksiat. Jadi empat hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal-amal itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, ma'asyiral muslimin. Bahwa amal-amal yang terbaik itu juga adalah bermanfaat bagi orang lain. Dan di dalam puasa di bulan Ramadan ini Allah menginginkan kita untuk yang mendapatkan yang namanya ketakwaan, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang muttaqin. Siapa orang-orang muttaqin? Siapa orang-orang bertakwa ini? Adalah orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka melakukan kebaikan-kebaikan, maka Allah berikan bonus kepadanya, Allah berikan status kepadanya, Allah berikan peringkat kepadanya. Kalau dalam kehidupan kita mengingat misalnya, kalau di yang punya pangkat ini biasanya di kepolisian atau di tentara,
Maka di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala juga memberikan status atau pangkat kepada kita. Dan pangkat bagi seorang muslim yang paling tinggi adalah muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kalau muslim itu adalah status yang paling rendah. Walaupun ini statusnya sudah istimewa dibandingkan orang-orang yang non-muslim. Kemudian naik ke atasnya ada mukminun atau mukminin, orang-orang yang beriman. Orang-orang mukmin. Nah, orang-orang beriman dengan orang-orang mukmin ini sebenarnya berbeda. Karena dalam surat Al-Baqarah 183 kita yang disebut adalah orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, masih ada keimanan di dalam hatinya, maka itu disebut dengan orang-orang yang beriman. Tapi kalau orang-orang mukmin adalah orang-orang yang sudah teruji keimanannya. Jadi tingkatannya ada muslim, kemudian orang-orang beriman, kemudian mukminin, kemudian yang tertinggi ketika kita sudah menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, kita beramal dengan sebaik-baiknya di siang harinya, berpuasa di siang harinya, kemudian kita qiyamul Ramadan, melaksanakan sholat di malam harinya, maka Allah akan memberikan al-muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Itu adalah peringkat yang paling tinggi. Dan peringkat takwa ini, ma'asyarul mu'minin, memudahkan kita untuk tidak hanya baik secara pribadi, tapi juga baik secara sosial. Ketika amal-amal qasir kita, bagaimana ciri-cirinya amal-amal pribadi kita atau amal-amal qasir kita ini berhasil? Salah satunya adalah amal muta'addi kita meningkat. Kalau puasa, bagaimana kita menilai sholat kita sudah benar? Bagaimana kita menilai puasa kita sudah baik? Bagaimana kita menilai bacaan Quran kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita melihat iktikaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satu caranya adalah melihatnya dengan ciri-ciri yang akan lahir setelah kita mendapatkan ketakwaan. Apa ciri-cirinya, Ustaz? Ciri-cirinya sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan lahir, akan semakin banyak amal-amal muta'addi kita. Akan semakin banyak amal-amal kita yang bermanfaat bagi orang yang ada di sekitar kita. Jadi salah satu ciri ketakwaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam surah Ali Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Salah satu ciri dari ketakwaan kita bahwa kita sudah menjadi orang-orang muttaqin, sudah Allah berikan muttaqin itu kepada kita, adalah Allah mudahkan kita untuk berinfak di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sepi. Jadi diberikan kemudahan tidak hanya dalam keadaan lapang, tapi juga dalam keadaan sempit. Kalau dalam keadaan lapang, mungkin mudah bagi kita untuk beramal, berinfak di jalan Allah, menyedekahkan, menginfakkan harta kita di jalan Allah. Tapi bagaimana kalau Allah berikan ujian kepada kita? Diberikan ujian kesempitan, diberikan ujian kemiskinan, Allah berikan kekurangan harta. Apakah kita bisa mampu untuk berinfak di jalan Allah? Mengeluarkan sebagian dari harta kita. Sebagaimana para sahabat dulunya mengadu kepada Rasulullah SAW. Ada yang mengadu menangis pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami juga ingin berinfak. Kami juga ingin seperti sahabat-sahabat yang lain yang mengeluarkan seluruh hartanya. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu mengeluarkan seluruh hartanya untuk jalan Allah. Umar bin Khattab yang mengira akan mengalahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu mengeluarkan setengah dari hartanya. Bahkan banyak sahabat yang mengeluarkan sepertiga dari hartanya. Ada sahabat-sahabat yang du'afa, yang Allah berikan ujian dengan kemiskinan, mengadu kepada Rasulullah, kami juga ingin mendapatkan pahala-pahala para sahabat yang juga bermanfaat bagi orang lain. Kami juga ingin berinfak, tapi kami tidak memiliki harta sedikit pun.
kemudian dihibur oleh Rasulullah SAW. Kalau kalian tidak sanggup untuk berinfak, setidaknya maka Rasulullah SAW ketika itu memberikan amal-amal, wirid-wirid, bacaan-bacaan yang bisa diberikan, yang bisa dibaca di waktu-waktu tertentu. Dan ini kata Rasulullah, pahala yang mendekati pahala orang yang bersedekah, pahala orang yang berinfak di jalan Allah. Kemudian dijawab lagi oleh sahabat ini, para sahabat yang mengandung ini, ya Rasulullah, kalau begitu kami bisa membaca bacaan ini, bisa membaca wirid ini, tentu orang yang sudah berinfak bisa juga membacanya. Kan kami kami miskin, dia bacaan kami baca. Tentu orang yang nang kayu itu, kalau dia tahu amal kok tentu juga jujur. Sampai begitu para sahabat ingin ikut berpartisipasi dalam amal-amal muta'addi, dalam amal-amal yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian ada salah satu penghibur yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Diberikan hiburan oleh Allah Subhanahu wa taala dari lidah Rasul, ittaqun nar walau bisikit tamrah. Jauhilah oleh kalian api neraka walaupun hanya dengan sebutir kurma. Kita diminta menyumbangkan, menginfakkan nilai senilai sebutir kurma. Berapa nilai sebutir kurma sekarang? 1.000, 2.000, mungkin paling mahal sekarang kurma ajwa, mungkin ada 5.000. Tapi taruhlah 1.000, 2.000. Kalau kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan muttaqin, posisi orang-orang yang bertakwa, maka Allah akan menjauhkan kita dari ittaqun nar walau bisikit tamrah. Allah akan jauhkan kita dari api neraka hanya dengan menyumbangkan harta kita 1.000 atau 2.000 saja. Apalagi kalau banyak, lebih banyak. Kemudian ma'asyiral mukminin, saudara jemaah tarawih yang Allah muliakan, di bulan Ramadan ini Allah perintahkan kita dengan amal-amal yang istimewa. Salah satunya adalah amal puasa. Walaupun sebenarnya bulan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan spesifik bulan Ramadan ini adalah bulan yang orang-orang yang berpuasa. Tapi secara spesifik Allah menyebutkan bahwa Ramadan ini adalah bulannya Al-Qur'an. Kenapa bulan ini istimewa? Karena bulan diturunkannya Al-Qur'an. Sebagaimana malaikat yang membawanya, yang menjadi perantaranya kepada Rasulullah, malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling istimewa karena dia ditugaskan untuk bawa Al-Quran. Rasulullah SAW menjadi nabi yang istimewa, nabi yang terakhir karena membawa risalah, membawa apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Dan ada amal yang istimewa di bulan Ramadan ini adalah amal-amal puasa. Dan tadi kita sudah sampaikan bahwa amal puasa ini adalah amal-amal qasir, adalah ibadah yang hanya bermanfaat untuk diri kita. Dan ini Rasulullah SAW sampaikan, kullu amali bani Adam illa siyam. Tidak ada amal yang istimewa di sisi Allah kecuali siyam atau puasa. Fa innahu li wa inna ajzi bihi. Sungguh aku akan langsung membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang berpuasa, melaksanakan amal-amal qasir. Kemudian yang paling istimewa lagi, selain Allah memberikan ibadah puasa kepada kita, Allah juga berikan yang namanya kesempatan bagi kita mendapatkan pahala seluas-luasnya. Bagaimana kita mendapatkan pahala seluas-luasnya? Dengan amal-amal atau pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berpuasa, bahkan akan diampuni dosanya. Allah berikan keistimewaan bagi orang-orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Siapa? Salah satu contohnya di bulan Ramadan ini adalah memberikan perbukaan kepada orang lain yang sedang berpuasa. Man fatara shaiman kana lahu mithlu ajrihi.
Barang siapa yang memberikan perbukaan, memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala sebagaimana orang-orang yang siam, pahala sebagaimana orang-orang yang berpuasa mulai dari terbit matahari, terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Maka Allah akan berikan pahala kana lahu mithlu ajri, pahalanya sama sebagaimana orang yang berpuasa tersebut, dengan cara yang lebih mudah. Kalau kita ingin melipat gandakan pahala kita di bulan Ramadan ini, tidak hanya memperbanyak ibadah-ibadah qasir saja, tapi kita memperbanyak pahala amal-amal mutaaddi kita, amal-amal yang bermanfaat bagi seluruh orang. Karena tujuan dari ketakwaan tidak hanya memberikan kesolehan secara pribadi, tapi juga kemanfaatan bagi orang lain. Nah, kita masih kaum mukminin yang dirahmati Allah, dan kelak nanti di akhir Ramadan ada salah satu syariat juga yang diwajibkan kepada kita, kepada orang-orang yang berpuasa, kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang beriman. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr zahratul lis-shaimin minal lagwi wal rafath. Ada salah satu syariat yang Allah turunkan di akhir bulan Ramadan ini, yaitu namanya zakatul fitr atau zakat fitrah atau zakat jiwa. Mungkin bagi kita zakat fitrah ini sederhana, terkesan sepele. Ya, zakat fitrah itu kan hanya 2,5 kilogram beras atau 3/3 liter. Mungkin kalau di Bukit Tinggi kisarannya, kalau Basnas Bukit Tinggi menetapkan 50.000, ya Pak. Lebih kok ya Pak. Ya kisarannya sampai 25 sampai 50-an. 50.000 yang kita bayarkan. Tapi zakatul fitr atau zakat fitrah ini amat menentukan diterima atau tidaknya amal-amal kita di bulan Ramadan, terlebih amal-amal siam kita atau amal-amal puasa kita. Dan disebutkan oleh Rasulullah SAW zahratul lis-shaim, bahwa zakat fitrah itu mensucikan orang-orang yang berpuasa minal lagwi war rafath, dari perkataan kotor dan perkataan yang keji, dari perkataan-perkataan yang cabul, dari perkataan-perkataan ghibah. Karena salah satu yang paling sulit ditahan di bulan Ramadan ini adalah lisan kita. Maka zakat fitrah ini menjadi penentu. Kenapa menjadi penentu? Agar kita juga terdorong bahwa di Ramadan ini bukan hanya ibadah-ibadah yang sifatnya pribadi atau amal-amal qasir, tapi Allah mendorong kita untuk bermanfaat bagi orang yang ada di sekitar kita. Ya, yang pertama tadi Masirul Mu'min zahratul lis-shaimi minal lagwi war rafath. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, kenapa diwajibkan zakat fitrah ini? Wa ta'matul lil masakin, agar orang-orang miskin juga ikut merayakan Idul Fitri, ikut merayakan akhir Ramadan ini, mereka berbahagia sebagaimana saudara-saudaranya yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menjamin kita, menjamin diterima atau tidaknya ini amal-amal qasir, karena amal puasa itu tadi amal yang sifatnya pribadi, Allah jamin dengan amal-amal mutaaddi. Sama dengan Allah memberikan kita 2 hari yang istimewa, 2 hari raya. Yang pertama adalah Idul Fitr, yang kedua adalah Idul Adha. Dua-duanya Allah berikan, Allah sandingkan dengan amal-amal mutaaddi. Kalau Idul Fitri Allah sandingkan dengan zakat fitrah. Kalau Idul Adha Allah sandingkan dengan yang namanya kurban. Kurban itu tujuannya, niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi dagingnya untuk siapa?
untuk orang yang di sekitar kita, untuk tetangga-tetangga kita yang jarang mungkin makan daging, diperuntukkan. Maka walaupun para ulama salafus saleh mengatakan sepakat bahwa hukum berkurban ini adalah sunnah, tapi Rasulullah SAW amat mencela bagi orang-orang yang dia mampu secara materi tapi dia tidak mau ikut berkurban. Man kana lahu sa'atan wa lam yudah. Barang siapa diberikan harta, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak ikut berkurban, maka celaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah celaan yang paling hina. Fala yaqrabanna musallana. Janganlah kalian bukan memasuki tempat salat kami, tapi celaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, wala fala taqrabanna musallana. Jangan mendekati tempat salat kami. Padahal dia adalah seorang muslim, dia seorang mukmin, tapi tidak mau berbagi kepada orang lain, tidak mau bermanfaat bagi orang lain. Apa celaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW? Ya sama saja Rasulullah mengatakan kalian bukan bagian dari kami. Karena ya, kalau ibaratnya kita mau pergi ke masjid, mau pergi ke musalla ma'asyiral ini, mau dia masuk, dilarang masuk oleh Rasulullah, jangan masuk jangan ada itu. Gara-gara kita tidak melaksanakan amal-amal muta'addi, amal-amal yang bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ma'asyiral mukminin, amal-amal muta'addi ini paling banyak bersinggungan dengan harta atau mal. Maka mumpung belum berakhir Ramadan ini, pastikan bahwa urusan-urusan kita yang berkaitan dengan harta, apalagi dengan orang lain, termasuk di dalamnya adalah zakat. Perkara zakat, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah memerintahkan kita untuk menunaikan, diperintahkan kepada para amil untuk memungut zakat di kalangan kaum muslimin. Kalau ada zakat mal, ada zakat tabungan. Ya, zakat mal ini zakat harta, banyak jenisnya. Ada zakat emas, ada zakat penghasilan, ada zakat pertanian, ada zakat pertambangan, ada zakat hadiah. Banyak sekali zakat. Kalau sudah sampai nisabnya 85 gram emas, maka dan 1 tahun itu hitungannya 1 tahun hijriah. Kalau haulnya lebih utama 1 tahun hijriah, dan paling banyak orang mengeluarkan zakat mal ini di bulan Ramadan. Kenapa dikeluarkan di bulan Ramadan? Agar mudah mengingatnya. Karena kalau dikeluarkan di luar bulan Ramadan sering terlupa. Maka segera keluarkan zakat mal kalau ada harta yang, karena ini jadi penentu ma'asyiral mukminin kebersihan dan kesucian dari harta dan diri kita. Kalau zakat ini tidak kita tunaikan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an At-Taubah ayat 60, itu ada asnaf yang lain. Kemudian selain zakat mal adalah zakat fitrah. Jangan sekali lagi jangan meremehkan posisi dari zakat fitrah ini, karena ini menentukan diterima atau tidaknya amal-amal kita di bulan Ramadan. Nah, ini sebagai pengingat saja, kalau ada yang belum menunaikan zakatnya segera tunaikan zakatnya. Kalau sudah ditunaikan alhamdulillah, tapi pastikan menghitung zakatnya itu benar. Dan segera tanyakan kalau ada yang ragu atau masih belum tahu, silakan bertanya kepada yang lebih ahli. Ini bisa ke Basnas atau bisa kepada panitia yang telah ditunjuk di musola atau masjid-masjid yang ada di Bukit Tinggi. Kemudian ini yang terakhir ma'asyiral mukminin, bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan itu tidak hanya untuk diri kita, dan selalu Allah Subhanahu wa taala menyandingkan yang namanya amal-amal pribadi, amal-amal yang sifatnya individu, atau yang kita kenal mungkin dengan bahasa lain adalah hablum minallah. Selalu Allah sandingkan yang dengan namanya hablum minannas. Tidak akan masuk surga, tidak akan masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang baik hubungannya dengan Allah tapi rusak hubungannya dengan sesama manusia. Maka
Ini yang harus menjadi perhatian kita, dan mudah-mudahan Ramadan kita, puasa kita, siang kita di siang hari, qiyam kita di malam hari ini menumbuhkan empati, menumbuhkan simpati kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian fakta biru yang adalah besar. Alhamdulillah Rabbik fala takunu min billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.